Salam olahraga, salam Eltari Memorial Cup ke-32, teman. Jumpa lagi bersama Ersud Channel. Ersud Channel saat ini sedang bersama dua tokoh muda yang berasal dari latar belakang yang berbeda, tapi bertemunya di sepak bola karena punya perhatian yang sama terhadap sepak bola, terutama Eltari Memorial Cup. Yang baju merah, ya, ini adalah Pak Indra Mereyua. Selamat siang Pak Indra. Selamat siang Pak Ernest. Iya, yang baju putih ini saya yakin tidak asing lagi untuk kita orang Rote. Ini adalah Bapak Denison Moy. Selamat pagi Bapak Deni. Selamat pagi Bapak. Iya, ya, Pak Indra ini adalah pemilik dari klub Nirwana 04 Nagekeo ya. Seorang pengusaha latar belakangnya. Pak Deni ini kita tahu adalah seorang politisi, tapi kita tidak hanya perkenalan saja, kita tidak mau bicara tentang politik. Kita bicara tentang olahraga, dalam hal ini sepak bola ya. Kedua tokoh kita ini sama-sama punya concern terhadap sepak bola. Pak Indra membentuk klub Nirwana 04 Nagekeo. Kemudian Pak Deni juga punya perhatian terhadap sepak bola, terutama Eltari Memorial Cup. Jadilah match kolaborasi antara Nirwana 04 Nagekeo dan Pak Deni Moy dari Rote, sehingga tim Nirwana 04 FC bisa tampil di Eltari Memorial Cup ke-32 di Rote. Kita mungkin, karena kita bicara tentang Nirwana EFC 04 FC, maka kita ke Pak Indra dulu. Sedikit cerita dulu tentang terbentuknya Nirwana 04 FC ini di Nagekeo. Baik, terima kasih Pak Ernest. Sejarah terbentuknya Nirwana ini, Nirwana terbentuk pada bulan Januari tahun 2017. 2017 ya. Tepatnya tanggal 13 Januari tahun 2017. Jadi sekarang ini sudah kurang lebih 6 tahun. Dari tahun 2017 sampai tahun 2020 itu, kebetulan waktu itu saya belum menjadi ketua ASKAP. Jadi Nirwana itu masih istilahnya ikut turnamen tarkam lah, di Nagekeo maupun di sekitarnya, di Ende maupun di Bajawa. Setelah saya terpilih jadi ketua ASKAP, saya mengusulkan, ASKAP Nagekeo mengusulkan Nirwana ini menjadi anggota Asprof PSSI ITT. Dan puji Tuhan, tahun 2021 di Kongres biasa, Nirwana ini diterima menjadi calon anggota Asprof PSSI ITT. Jadi seperti itu Pak Ernest. Iya. Pak Indra seorang pengusaha. Ceritanya punya ketertarikan terhadap sepak bola sampai membentuk Nirwana 04 ini seperti apa? Jadi punya latar belakang sepak bola, cinta sepak bola, atau seperti apa Pak Indra? Atau ya, punya ketertarikan untuk mengakomodir anak-anak muda Nagekeo dalam klub sepak bola? Ya. Saya ini tidak punya latar belakang soal sepak bola ya. Saya bukan pemain, tapi saya hobi dan cinta terhadap sepak bola ini. Jadi seperti itu Pak Ernest. Hobi dan cinta itulah yang membuat Pak Indra membuat klub untuk mengakomodir potensi-potensi anak muda Nagekeo untuk bisa disalurkan kemampuan bermain bola. Ya. Ceritanya seperti itu latar belakang terbentuknya Nirwana FC. Berarti dari 2017 sampai sekarang sudah 6 tahun. Dan Nirwana ini sudah setelah menjadi calon anggota Asprof, Nirwana sudah ikut beberapa event resmi PSSI, yaitu Suratin U17 di Ende, ETMC Lembata, Suratin U15 di Atambua, dan yang terakhir ini ETMC Rotendao. Singkat saya Pak Indra, untuk membentuk satu klub mandiri mulai dari klub lokalan lah, ikut tarkam sampai menjadi anggota Asprof itu seperti apa sih? Mungkin ini jadi satu wawasan bagi kita. Gampang-gampang susah kah atau seperti apa Pak Indra? Jadi memang tidak gampang membentuk sebuah klub, terus kita mengurus banyak orang. Butuh biaya yang lumayan besar. Kita contoh saja klub-klub seperti PSN, Persena, PSND itu setiap kali mau ikut ETMC itu kan pasti dapat support dana dari pemerintah. Itu
di kisaran 250 sampai dengan 500 juta. Yup. Ya. Jadi gambarnya seperti itu. Kita mengurus banyak orang. Kalau satu kontingen itu kurang lebih 35 sampai 40 orang. Terus kita harus memberi makan. Iya, selama berlangsungnya turnamen itu kurang lebih 1 bulan. Terus belum uang saku pemainnya. Ya, mungkin untuk persyaratan awal pendirian klub juga butuh finansial yang cukup juga, Pak Indra. Ya. Dan ini semua Bapak lakukan karena cinta sepak bola ya. Kita tidak melihat berapa besarnya, tetapi semua karena ini investasi tanpa pulang modal. Ini tidak, ini bukan dagang atau apa jadi ada untung kembalinya. Ini memberi tak ada kembalinya nih Pak Indra. Ya. Jadi saya sering sampaikan kalau mau urus bola berarti kita siap rugi, siap miskin. Nah, tapi ada kepuasan tersendiri ketika bisa mengakomodir anak-anak muda dan mengembangkan potensi mereka. Saya kalau tidak cinta terhadap sepak bola, tidak cinta terhadap anak-anak Nagekeo, ngapain saya mau urus ini tim sepak bola seperti ini? Karena tidak ada untungnya juga. Betul sekali. Yang ada rugi, tapi itulah kepuasan ada kepuasan tersendiri buat saya. Oke, terima kasih sedikit gambaran tentang FC Nirwana 04 ya. Oke, kemudian pada akhirnya Nirwana tampil di Rotendao di Altari Memorial Cup ke-32. Ini ceritanya lagi nih, karena di sini ada satu kolaborasi yang luar biasa sekali antara Nagekeo dan Rote. Cerita sampai terkoneknya Nirwana dengan Rote dalam hal ini Pak Denny Moe, sampai bisa ada kolaborasi, ada koalisi lah seperti itu kalau di politik, koalisi sehingga anak-anak Rote bisa gabung sama anak-anak Nagekeo dan membawa bendera Nirwana. Mungkin dimulai dari Pak Indra dulu, nanti Pak Denny yang menjelaskan. Jadi awal ceritanya bahwa Nirwana ini sebenarnya tidak bisa ikut di ATMC 32 ATMC Rotendao ini karena alasan finansial ya, finansial. Jadi ini satu hal yang perlu saya sampaikan ke publik, khususnya untuk publik Nagekeo. Awalnya tuh sebenarnya Nirwana tuh tidak ikut, yang ikut hanya Persena. Dalam perjalanan saya berkenalan sama Pak Denny. Berkenalannya lewat mana? Lewat ada yang lewat Pak Yandri, Pak Yandri Napo, ya. Oh, Pak Yandri Napo, ya. Pak Yandri berkenalan dulu ya Pak Indra. Berkenalan dengan saya, terus kami melakukan komunikasi. Dari hasil komunikasi itu saya melihat bahwa ada peluang. Pertama ada chemistry antara saya dengan Pak Yandri, terus perantaranya Pak Yandri dulu nih. Ya, ada chemistry itu, terus ada peluang lah ya. Saya minta Pak Yandri itu kasih gambaran untuk saya tentang sepak bola Rotendao. Jadi setelah itu sudah kita deal. Pak Yandri memperkenalkan Pak Denny atau Pak Yandri masih atas nama Pak Yandri sendiri? Pak Yandri memperkenalkan Pak Denny bahwa ada tokoh muda Rote yang juga punya kepedulian terhadap sepak bola. Ya, setelah Pak Yandri memperkenalkan Pak Denny, saya berdiskusi, komunikasi dengan Pak Denny. Ternyata Pak Denny ini memang orang bola benar. Iya. Benar-benar orang bola. Jiwa karakter kami berdua ini hampir sama. Iya. Kami tidak memperhitungkan untung rugi. Yang penting demi anak-anak. Ya, untuk anak-anak. Dan luar biasa, saya secara pribadi saya mengucapkan terima kasih banyak buat Pak Denny Moe yang sudah bekerja sama. Singkat cerita dalam komunikasi itu deal lah, matching untuk Nirwana 04 bisa tampil di Rotendao. Ya, sudah ada kesepahaman lah seperti itu. Oke, terima kasih. Terus yang tadi saya mau sampaikan begini, soal di medsos publik Nagekeo mengatakan bahwa saya ini lebih mementingkan Nirwana dibandingkan Persena. Dari cerita tadi, kalau mau jujur, kami ini kan tidak ada anggaran dari Pemda. Iya, Persena ini. Persena. Iya, kita harus buka-bukaan lah ya. Persena ini tidak ada anggaran. Belum ada atau tidak ada sama sekali, Pak? Belum ada. Belum ada. Jadi tidak ada anggaran, belum ada anggaran dari Pemda. Kalau mau jujur, kalau bilang saya tidak cinta Persena, saya punya uang ini saya perlu ke Nirwana. Ngapain saya bawa Persena? Iya, betul.
ngapain saya bawa Persena? Itu. Saya berani memutuskan Bawa dua-dua. Nirwana tidak jalan Iya. karena saya cinta Persena. Lebih korbankan Nirwana daripada Persena. Iya, lebih korbankan Nirwana daripada Persena. Saya putuskan dari awal itu Nirwana tidak jalan. Saya bawa Persena dengan gunakan uang sendiri. Iya. Itu. Kalau publik mengatakan bahwa saya tidak cinta Persena. Ini sebuah klarifikasi ya. Iya. Jadi seperti itu gambarannya. Saya berani korbankan Nirwana. Beruntung ada terkonek lah ya dengan Rotendao dengan Pak Denny sehingga Nirwana bisa ikut. Oke, terima kasih. Kita ke Pak Denny dulu. Cerita yang sama juga sampai bisa ada kolaborasi antara Rote melalui Pak Denny dengan Pak Indra sehingga Nirwana tampil di Altari Memorial Cup. Baik, jadi terima kasih Bapak Ernest terkait dengan kerjasama ini. Dia punya cerita yang juga sedikit panjang. Iya. Dan jadi ini juga artinya dia berakhir orang bilang lewat olahraga yang bersahabat. Olahraga sepak bola bersahabat ya. Sepak bola bersahabat. Jadi yang juga bersyukur karena itu sudah lewat sepak bola bisa mempertemukan dari Nagekeo. Saya juga bisa. Iya, ceritanya dulu Pak. Tadi kalau Bapak Indra bilang ada chemistry, waktu beberapa kali kita bertanya, kita bilang ada chemistry. Karena di Rotendao, secara tidak sadar juga kita ada satu tempat yang juga nama Telaga Nirwana. EP Award, pernah juara EP Award itu Telaga Nirwana. Jadi nama ini ada chemistry di nama. Oke, jadi terkait dengan ada kerjasama ini di SMC Rotendao ini, awalnya memang ini ada saudara saya, Pak Yandri kah? Ini Pak Yandri Napo, bersama ada Om Atin dari Batu Tua. Mereka yang ini ada berhubungan komunikasi dengan sudah berkenalan Pak Yandri dengan Pak Atin dengan Rocky Indra, Pak Indra. Ada berkomunikasi dengan ini Bang Indra. Nah kebetulan pas ini komunikasi itu terjadi, beta sementara lakukan event pertandingan Wainale Cup. Wainale Cup 1. Karena kebetulan selama ini beta selaku manajer di Liga Tarkam, di Liga Tarkam di Rote, beta selaku manajer Wainale Cup di Wainale FC lah, Wainale FC di Desa Unitas. Jadi kita sementara lakukan penyelenggaraan event Wainale Cup yang diikuti oleh 40 tim. Nah di dalam proses tahapan sudah mulai sampai di 8 besar komunikasi ini terjadi. Nah sampai di mulai awal saja, memang mulai awal pembukaan itu, saya juga sudah ini coba. Mungkin ceritanya dulu ini Pak Atin dan Pak Yandri memperkenalkan kepada Pak Denny itu seperti apa cerita memperkenalkan Nirwana? Jadi ini, kita bilang setelah mulai sampai di 8 besar, datanglah kakak Yandri sama Pak Atin. Sampaikan kalau ada komunikasi, ada peluang komunikasi dari Nagekeo, dari Bang Indra, bahwa ETMC Rote ini bagaimana kalau ada peluang kerjasama antara Rote dan setelah itu saya melihat setelah dalam event itu saya melihat ada banyak potensi adiknya, ada potensi banyak adik-adik yang belum tergabung di Perseron ini punya juga artinya tidak kalah saingnya juga untuk bisa. Nah akhirnya kita awalnya memang dari awal kita juga sudah lakukan seleksi untuk bagaimana kalau bisa di Wainale Cup ini kita ada rekomendasi pemain ke Persero. Iya, termasuk waktu itu kan saya juga sudah sampaikan ke ini Askap untuk PSSI kalau bisa. Ini ada talent scouting lah yang melihat. Ya bisa dilihat untuk dilirik lah adik-adik. Nah, setelah itu kami secara tidak sadar juga lagi menyiapkan satu tim kecil untuk kalau bisa ada sparring persahabatan dengan Perseron. Untuk waktu itu juga mungkin salah satu ajang untuk bisa ini misalnya menit Bibit ini jadi bukan sebenarnya lawan tanding sih, tapi persahabatan untuk mempersiapkan. Memperkenalkan ini loh potensi dari Wainale Cup ini. Iya, dari Wainale Cup. Nah, setelah itu ada cerita Pak Yandri sama Om Atin datanglah ke saya, kita cerita di Wainale di rumah di Salangga sini. Datang kita sama-sama dengan beberapa teman, kita sharing. Oke, mari. Nah, setelah itu saya tanya bagaimana ini komunikasi ini terkait dengan apakah ada perjanjian khusus apakah ternyata tidak ada. Seperti Bang Indra ada bahwa kita punya niatan yang sama, kita punya hobi yang sama yaitu hobi di olahraga dalam rangka untuk menyalurkan hobi dan juga sekalian mengakomodir potensi orang-orang muda yang ini berbakat di bola. Nah karena itu hobi akhirnya kita sepakat deal lah ya. Kita kerjasama. Akhirnya waktu itu Bang Indra bilang
Saya dari sana hanya bawa 5 pemain. Saya hanya bawa 5 pemain. Kalau teman-teman siap semua di situ. Akhirnya dalam waktu yang cukup cepat, kita persiapkan beberapa adik-adik dari sini. Akhirnya itu tergabunglah kita bersama dengan Nirwana dan puji syukur kita dapat ini sama-sama berpartisipasi di ini FMJ Kabupaten Batang. Jadi percakapan dengan Pak Indra tidak lama juga sehingga langsung lama. Karena itu orang bilang kalau sama jiwa sama, tujuan sama, tidak ada kepentingan, tidak ada sejalan. Kalau kita ada kepentingan di lain-lain, pasti akan ada benturan-benturan, ada hitung-hitungan. Tapi ini semata karena sama hobi, sama untuk mau ini menyalurkan ini bakat dari anak-anak muda. Orang bilang orang pecinta bola ini, termasuk kita ini kan pecinta bola. Jadi ceritanya kalau saya tidak taman bola, saya sering cerita di Bang Indra, saya tidak taman bola. Tapi kalau untuk hobi bola, ya. Dan suka mengakomodir anak-anak muda yang punya potensi. Selama ini, termasuk tadi manajer ONL KHP ini, di mana saja ada liga di Rote pasti ONL berpartisipasi, dan juga kita ada di sini juga kebetulan saya di sini ada kolaborasi dengan beberapa klub termasuk Persa. Iya, selalu backup. Selalu ada juga saya di ini Reloki. Iya, jadi Pak Den ini supporter atau selalu mendukung kegiatan bola lah, baik klub maupun turnamen-turnamennya, bahkan punya ONL Cup itu kan satu pencapaian tertinggi. Dan mungkin kedepannya lagi. Jadi sedikit tahu sharingannya seperti apa antara manajemen Persenan AGKO dengan kemitraan dari Rote ini, Pak Indra. Jadi awalnya itu kan waktu sama Pak Yandri. Iya. Perantaranya yang menghubungkan lah ini. Pak Yandri minta bahwa dari manajemen sampai pemain semua itu dari Rote. Rote, ya. Akhirnya saya bilang sama Pak Yandri minta maaf, ini klub dari AGKO sangatlah kalau tidak bisa kalau semua itu dari Rote. Ya, pemainnya terutama ya. Terutama pemain. Saya bilang oke lah, manajemen silakan. Dari Rote semua tidak ada masalah. Tapi pemain minimal harus ada anak-anak AGKO di dalam itu. Dan sepakatilah 5 yang disepakati 5. Pak Indra bawa dari sana. Saya bawa 5. Begitu. Datang sini bergabung sini. Kolaborasinya antara pemain cukup cepat juga kah Pak Den? Ya, waktu persiapan kita hanya 10 hari. Hanya 10 hari. Jadi hanya 10 hari ini, tapi syukur anak-anak bisa menjadi satu tim untuk bersama-sama dengan ini adik-adik dari Nagikeo. Iya. Singkat cepat penyusunan. Singkat. Tetapi yang namanya bola ada seperti tadi bilang ada chemistry, ada sambung. Akhirnya itu tergabunglah. Dan setelah kita bertanding, memang awalnya juga cukup mesti penyusuan lah ya. Ya, penyusuan, tetapi waktu mulai awal muncul itu kita pikir untuk dari kala orang bilang untuk skill ataupun kemampuan bermain adik-adik yang walaupun dalam waktu singkat tetapi cukup baik juga. Itu terbukti bisa mampu mengalahkan awal-awal laga dari tiga pertandingan ini hasilnya seperti apa ya? Jadi waktu awal laga berhadapan dengan Lembata itu finalis ini ETMC Lembata dan juga di laga kedua mampu mengimbangi ini Nagikeo PSN Ngada. Sebagaimana pertama menang kalau tidak salah dari Lembata. Hampir PSN Ngada. Kita tahu bahwa itu salah satu klub raksasa bola NTT 7 kali menjuarai ETMC dan mampu. Hanya memang kita orang bilang Dewi Fortunanya yang belum berpihak ini memberikan ruang keuntungan bagi ini Nirwana FC. Jadi di laga ketiganya yang kalah cukup telak dengan Persamba yang notabene adalah waktu itu saat itu juga sudah tidak, walaupun menang tidak lagi berpeluang untuk bisa mengikuti tahapan ini TMC selanjutnya. Nah dari situ kami sedikit memang mengevaluasi terkait dengan ini karena persiapannya ini cukup singkat dengan tadi dana yang terbatas dari pembinaan anak-anak mulai dari pembinaan mental, fisik, ini lain-lain dengan ini terbatas. Ada yang cedera. Nah itu karena itu kami terbatas. Akhirnya anak-anak juga tidak dikarantina. Tapi Panji dan hasil hari ini cukup puas juga untuk tampilnya Nirwana 04 di ETMC ya. Ya cukup puas. Jadi kalau bagi saya
dengan hasil yang hari ini kami tidak menyesal ataupun apa. Tetapi saya bincang-bincang sama dengan Pak Indra, kami terima karena memang persiapan ya, kita maklumi persiapan dan berbagai kami sebatas itu. Intinya bahwa anak-anak bisa berkolaborasi dan bisa tampil di event sebesar ini ya. Bisa kolaborasi dan ini bisa tampil, dan mungkin lewat ini Bapak Ernest, kita juga secara ini pribadi juga menyampaikan beberapa hal terkait dengan keterlibatan anak-anak Rote bersama dengan Nirwana ini, karena ada stigma. Kadang ada stigma juga seolah-olah kita menjadi lawan tandingnya ini Perseron. Tidak. Kalau saya selalu bicara ini, saya selalu kasih apa juga arahan di anak-anak ketika anak-anak bergabung dengan Nirwana, saya bilang hilangkan yang namanya diskusi ataupun pembicaraan bahwa adik-adik tampilin sebagai lawan tanding Perseron. Tidak. Perseron itu adalah klub kebanggaan kita tetap ada di hati. Untuk supaya kita tetap dukung sama-sama, kita dukung dan kita support ini dua, termasuk adik-adik di Nirwana ini dan juga Perseron untuk dalam bola ini. Kalah atau menang itulah pertandingan. Kita tidak boleh misalnya saya lebih hebat ataupun Perseron tidak boleh ada dikotomi lah. Tidak boleh dikotomi. Bukan hanya itu, semualah yang berlaga di sini. Karena orang bilang kalau di bola itu kan kita menjunjung tinggi sportivitas. Nilai dasar yang paling penting. Itu yang paling penting. Jadi setelah kita tergabung, kita tidak lagi melihat ini lah itu supporternya menyatakan seperti itu, tetapi kalau dalam manajemen, dalam kita tubuh. Di Nirwana kita ini berjuang sungguh-sungguh bersama dengan Nirwana di dalam ini koridor sportivitas di Perseron dan lain-lain. Pada prinsipnya kita sukseskan ini olahraga ini secara baik supaya di mata semua yang menikmati bola ini bukan satu ragangan ataupun sekedar hanya event-event tetapi paling tidak menunjukkan kualitas sepak bola NTT. Nah, kita juga di Rote, saya bilang sama Bang Indra, kita juga di Rote tidak kalah penting kualitas anak-anak di Rote ini. Nah, tentu tidak semua bisa tergabung di misalnya. Terbatas lah kuota untuk masuk ke Perseron. Bapak Ernest, betul, dan Bang Indra juga sudah diskusi sampai sejauh ke depan terkait dengan kerjasama ini. Itu yang saya mau ceritakan. Ini kan kebersamaan ini, koalisi ini, kolaborasi ini sudah terjadi. Kedepannya seperti apa? Karena anak-anak bagaimana manajemen antara Pak Indra dan Pak Denny sudah match, sudah chemistry. Ke depan bagaimana lagi nih Nirwana, artinya kebersamaan ini? Mungkin dari Pak Indra dulu. Nanti Pak Denny menambahkan. Jadi begini. Setelah adanya chemistry, terus saya sama Pak Denny sudah berdiskusi panjang lebar. Ini saya harus sampaikan bahwa di dalam klausul akta notarisnya Nirwana itu kita bisa membuka cabang. Klub ini bisa membuka cabang. Nanti ke depan kita akan bikin akte cabang. Saya akan ke notaris, saya bikin akte cabang bahwa Nirwana itu punya cabang juga di Rotendao. Nanti di Rotendao cabangnya itu dikelola atau diurus oleh Pak Denny dan kawan-kawan. Iya, jadi ada peluang untuk itu ya. Bisa. Dan pembicaraan itu sudah jalan. Jadi tinggal tahun depan kan ETMC Manggarai Barat, Labuan Bajo sebagai tuan rumah. Jadi kami sudah berdiskusi sama Pak Denny, mungkin akan ada kolaborasi lagi. Mungkin sebagian pemain dari Rote dan sebagian pemain dari Nagekeo bisa kolaborasi lagi. Kolaborasi untuk di ETMC Manggarai Barat, mau Suratin, semua kita bisa kolaborasi. Tapi kalau misalnya seperti yang Pak Indra bilang, kalau misalnya cabang dari Nirwana FC itu sudah misalnya di Rote, berarti Rote bisa bawa tim sendiri dong? Bisa. Jadi nanti tinggal kita komunikasi, misalnya kegiatannya di Kupang misalnya, kan lebih dekat dari Rote sini. Iya, Rote mewakili. Ya sudah, saya tinggal sampaikan Pak Denny yang membawa anak-anak itu. Tetap atas nama Nirwana. Tetap atas nama Nirwana, begitu. Oke, Pak Denny, terkait hal ini seperti apa? Dan tadi Pak Denny bahwa sudah ada pembicaraan intens ke depan untuk kolaborasi dan kebersamaan ini. Ya, artinya itu sudah yang kita sudah bicara sejauh ini. Untuk kerjasama ini yang seperti yang tadi saya bilang, kerjasama ini kan terpikir kita tidak ada kepentingan yang lebih di situ. Semata-mata menyalurkan hobi dan juga bagaimana kita bisa menampung adik-adik yang berbakat di dunia sepak bola. Karena pengalaman beta untuk mengurus termasuk di ONL FC ini, ada beberapa hal positif yang didapat. Ketika kita membina adik-adik di dalam olahraga, pertama
secara mental karakter itu juga bisa adik-adik bisa terbentuk secara baik dari sisi bola. Nah dari sisi artinya ya, ini apa keakraban persahabatan itu dibangun secara baik, dan juga dari kesehatan, sisi kesehatan termasuk adik-adik di Oenale FC itu banyak yang juga lolos ini tentara. Dan berangkat dari olahraga. Melalui pembinaan di olahraga. Nah di sini kami juga sudah bicara, dan tentu kami akan tindak lanjuti lagi intens untuk sampai kami sudah bicara sampai di nanti di ini Labuan Bajo, Manggarai Barat, bagaimana untuk kami berkolaborasi lagi, atau jika lebih cepat disepakati misalnya cabang dari Nirwana itu sudah ada di Rote, maka Rote bisa bawa tim sendiri. Artinya konkret ada langkah-langkah maju untuk seperti yang Pak Indra bilang, Nirwana FC dalam aktanya bisa memungkinkan untuk ada cabang atau apapun di lain tempat. Bisakah itu terjadi di Rotendao kebersamaan ini, Pak Denny? Bisa, itu pasti bisa terjadi. Karena seperti memang cukup ketika kami kalah dengan Persamba, adik-adik ya namanya apa, adik-adik juga kadang saya lihat ini kan mental banyak yang masih kepingin untuk kalau bisa masih berlanjut ke laga-laga selanjutnya agak sedikit. Tapi itulah dari situlah yang kami melihat bahwa adik-adik jangan pupus harapan di sini. Masih ada waktu-waktu yang akan datang untuk kita mempersiapkannya lebih baik. Ya misalnya di tahun depan. Nah tentu adik-adik yang potensi sekarang bermain ini juga rata-rata masih punya berpotensi untuk bagaimana kita siapkan lebih jauh untuk ketika di ini Manggarai Barat nanti, di Manggarai Barat. Artinya bahwa setelah event ini akan ada pembicaraan lanjutan yang intens antara manajemen Nirwana dengan Rotendao untuk kebersamaan ini akan berlanjut terus. Baik, kalaupun dalam waktu dekat belum bisa realisasi, misal seperti yang Kak Indra bilang ada cabang Nirwana di Rotendao, tetapi paling dekat itu ada kolaborasi ini bisa tetap tampil di Altari Memorial Cup di Manggarai Barat, Pak Indra. Ya, jadi begini, soal legalitas hukumnya itu kan tidak susah. Tidak susah, lebih kita di sana kan ada notaris. Jadi saya pulang dari Rote ini saya pasti langsung urus itu akta cabangnya. Akta cabang untuk Rotendao, tinggal minta KTP sama alamat kantornya di sini ya. Tinggal itu sudah. Dan kalau itu terjadi Pak Indra, penamaan terhadap Nirwana FC-nya bisa ada embel atau bisa ditambah misalnya ada sedikit tentang Rote, atau masih tetap Nirwana FC 04? Tetap Nirwana 04. Tidak ada embel-embel lain lagi. Tapi ada artinya ada cabang Rotenya seperti itu, cabang Rote. Kan yang diubah itu kan yang diubah itu kan hanya apa? Bukan cabang. Cabang saja. Beda kalau akta perubahan, ada perubahan nama itu kita bikin akta perubahan, ini kan kita bikin akta cabang. Akta cabang ya. Cabang ya. Jadi tetap FC Nirwana 04. Tidak ada. Padahal kita juga artinya secara kita juga sangat senang dengan kolaborasi ini karena kita juga punya objek wisata Nirwana yang artinya itu juga sekaligus namanya sama, dan itu juga ke depan bisa mempromosikan objek wisata kita yang Pak Den tadi bilang sempat meraih API Award beberapa waktu lalu. Kita berharap pasti anak-anak dan publik Rotendao sangat berharap bahwa selain Perseron kita ada wadah lain, wadah sepak bola lain yang bisa mengakomodir potensi anak muda Rote yang begini banyak untuk tampil di event yang lebih besar lagi ya Pak Den ya. Oke, jadi terkait dengan ini, saya sudah coba bercerita dengan beberapa senior-senior, kakak-kakak yang sudah yang punya hobi yang sama bergelut di bola. Mereka sangat mendukung. Termasuk Pak Ernest. Tapi kan manajemennya Pak Ernest ini kalau begini, orangnya hobi bola juga. Kita talentanya apa yang bisa kita bisa berikan? Explore, ya kita sama-sama. Jadi termasuk artinya setelah kita bicara ini ada saudara-saudara saya yang sekarang kita sudah mengurus, ada Kakak Yandri, Kakak Yandri Napu, ada Kakak Atin, ada Kakak Joni Lenggo, ada Om Buder. Ya ada potensi-potensi yang bisa berkolaborasi pelatih, kawasid dan lain-lain dari sisi untuk manajemen Nirwana 04 di Rotendao ya Pak. Jadi karena kolaborasi yang sekarang kita bangun ini kan ini yang tadi bukan saya sendiri, yang seperti tadi saya sebut ada kawan-kawan yang tadi ada di dalam. Memang setelah kami terhenti di fase ini, kami beberapa ada evaluasi, ada diskusi lanjutan, kami mengakui bahwa kalau dari skill adik-adik tidak kalah, hanya waktu dan persiapan. Saja. Waktu dan persiapan. Malah Bang Indra sempat kaget juga melihat adik-adik, Bang Indra bilang
andaikan kalau kami berani lolos fase grup, Bang Indra ini yakin bahwa Nirwana ini bisa berjalan jauh. Berjalan jauh karena apa? Melihat ini potensi adik-adik, termasuk ada beberapa adik-adik kami yang ada di Nirwana ini. Kami berharap, karena seperti awal pembukaan itu kan Ketua Asprov Provinsi menyampaikan bahwa ini ajang untuk seleksi ke ini Prapon. Nah, kami yakin bahwa bisa ada 1-2 dari Nirwana, ada 1-2-3 dari Nirwana yang untuk bisa dilihat. Karena dari 3 pertandingan, 1-2 pertandingan itu cukup gemilang, menyampaikan skill yang baik dan kerjasama tim ini yang baik. Nah, itu tentu dalam ini posisi-posisi lini-lini tertentu yang paling tidak ada harapan. Nah, itulah yang target itu yang ingin dicapai. Anak-anak juga sangat mengharapkan sekali kebersamaan di Nirwana ini ke depan, Pak. Sangat. Mereka setelah kita tidak apa, tetapi itulah penguatan yang kami sampaikan bahwa kita kalau bisa, kenapa pembicaraan kami sampai untuk kerjasama ini, karena kami kalau bisa jangan terhenti di sini. Kemesraan ini jangan cepat berlalu dan jangan berhenti sampai di sini. Oke. Ini terbukti, walaupun Persena sudah pulang, tetapi Bang Indra tidak pulang. Betul. Sama-sama. Oke. Olahraga menyatukan ya, apalagi olahraga menyatukan. Jadi bisa olahraga menjadi ini. Dan ini jembatan pemersatu antara Nagekeo dan Rotendao ini. Siap. Nagekeo dan kalau saya lihat dari 3 pertandingan di bawah penyisian, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Denny, saya juga kaget dengan potensi anak. Dalam beberapa kesempatan saya juga menguping bahwa Pak Indra sebut ada Untung Duovi, ada John Taneo, itu yang membuat Pak Indra wow gitu dengan potensi memang anak-anak Rote. Saya kaget tuh ketika pertandingan perdana melawan Persebaya. Wah, luar biasa bagus. Fighting spiritnya bagus. Skema bermainnya bagus gitu. Dan seperti yang disampaikan oleh Pak Denny, kita cuma kecolongan dengan Mabar kemarin. Nah, itu mungkin kita karena faktor cedera. Kalau di taktik lah. Kalau di taktik terus ada beberapa pemain kunci itu kan akumulasi, ada yang cedera. Tidak turun kan? Cedera, jadi tidak sempat bermain. Tapi kalau kemarin selisih poin untuk TT2 juga tipis sekali ya. Tipis. Jadi kita dengan Alordi kan sama-sama poin 4, cari 3 terbaik. Cuma kita kalah selisih kecolongan terlalu besar sama Mabar. Mabar ya. Kalau lolos, saya dari cara bermain saya sangat jamin bisa Nirwana akan melangkah ke bahkan bisa sampai semifinal. Oke, siap. Saya melihat itu. Itu jadi PR untuk kedepannya. Intinya bahwa kebersamaan antara Nirwana 04 di Nagekeo dan Rote akan berlanjut ke depan dan potensi anak-anak muda Rotendao boleh berharap bahwa ada wadah lain sekali lagi untuk bisa membawa anak-anak kita untuk berlaga di event yang Liga 3 atau mungkin event-event di kabupaten lain karena kolaborasi ini akan terjadi ke depan. Jadi catatan tanda kutipnya kan bukan kerjasama ini untuk mau misalnya stigma, jangan sampai orang berbicara bahwa mau menyingkirkan Perseron. Tidak. Itu Perseron itu tetap ada ofisial. Tentu kita butuh wadah yang lain. Ini banyaknya anak-anak Rote yang berpotensi di sepak bola. Tidak bisa, ini Perseron tidak bisa mengakomodasi semua. Tidak akomodasi. Nah, inilah yang kami melihat ini. Kalau saya juga keseharian sebagai ini bagian dari unsur penyelenggara pemerintah, tentu dukungan saya terhadap Perseron itu penuh. Saya sudah sampaikan Bang Indra bahwa kita bersama di sini dan adik-adik termasuk yang di manajemen, kita selalu wanti-wanti untuk hindari yang namanya diskusi ataupun pembicaraan di luar bahwa dikotomi kita Perseron itu ini ataupun kita yang lebih baik atau apa tidak. Karena di bola ini kita itu kadang baik, kadang orang bilang ini seperti kita mau kita baik, kadang juga awalnya kami merasa kami baik, tapi setelah kalah dengan Persamba kami mulai berpikir ada langkah-langkah ini yang akan menjadi evaluasi. Tetapi kalau untuk dari skill dan skema permainan yang ditampilkan cukup baik, walaupun persiapan kami hanya 10 hari. Persiapan 10 hari, pembinaan lain-lain juga terbatas, tidak seperti yang lain. Nah, itulah yang kami bicara langsung dengan Bang Indra, termasuk Bang Indra belum pulang ini. Kami beberapa hari ini kami intens untuk melakukan pembicaraan untuk ke depan. Nanti Bang Indra dalam jadwal untuk pulang,
sebelum pulang nanti saya akan panggil Bang Yandri, Bang Andi. Iya, semua manajemen Nirwana yang terlibat di Rotendao untuk bicara lagi untuk kelanjutan ke depan. Intinya bahwa ada harapan untuk anak-anak muda Rotendao punya wadah lain lah, sekali lagi selain yang resmi Rotendao untuk bisa terakomodasi dan tampil di event berikutnya Liga 3 ataupun event-event lainnya. Ini satu legasi, satu hal positif yang tersisa dari kerjasama ini, kolaborasi awal ini dan dari Altari Memorial Cup. Yang terakhir, Bang Indra, closing statement-nya silakan. Atas kebersamaan antara Nagekeo dan Rotendao melalui bendera Nirwana FC di ETMC 32 ini. Baik, terima kasih Pak Ernest. Jadi yang pertama, saya atas nama Ketua Askap PSSI Nagekeo mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat pemerintah daerah Kabupaten Rotendao, panitia ETMC, perangkat pertandingan, dan semua kontingen peserta ETMC Rotendao ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak, terutama buat Pak Denny yang sudah sangat membantu Nirwana FC, Pak Denny dan teman-teman. Saya sampaikan sekali lagi terima kasih buat adik-adik saya pemain Nirwana yang ada di Rote ini. Teruslah berlatih, jangan jumawa dengan apa yang kita tampilkan hari ini, karena inilah pengalaman buat kalian bahwa masih ada orang lain tuh yang lebih bagus dari kita. Masih ada lebih bagus. Jadi mulai saat ini teruslah berlatih dan terus menjaga kondisi kebugaran tubuh, disiplin. Jadi seperti itu. Intinya bahwa Nirwana tetap ada untuk Rotendao dan ke depannya. Nirwana 04 Nagekeo. Ya, akan segera hadir Nirwana 04 Nagekeo di Rotendao. Rotendao. Oke, terakhir dari Pak Denny, closing statement Pak Denny, silakan. Oke, baik, jadi tentu kami dari Rotendao menyampaikan terima kasih banyak buat Bang Indra bersama dengan teman-teman semua dari Nagekeo, seluruh masyarakat Nagekeo, pecinta bola di Nagekeo, bahkan pemerintah Kabupaten Nagekeo yang telah berpartisipasi di ETMC Rotendao dan memberikan ruang bagi anak-anak muda Rotendao lewat ini Nirwana FC untuk berkolaborasi sehingga bisa meramaikan turnamen ETMC di ini Rotendao, dan tentu hasilnya sebagaimana kita ketahui bahwa belum bisa memberikan satu hasil yang maksimal sesuai dengan harapan publik. Tapi paling tidak hasil awal ini menjadi satu baik di Nagekeo maupun di Rotendao. Tetapi itulah yang tadi kami sampaikan bahwa ada beberapa keterbatasan yang menjadi hal-hal yang perlu kami evaluasi benahi ke depan. Dan saya juga secara pribadi menyampaikan terima kasih banyak kepada manajemen Nirwana di Rotendao. Ada Kak Yandri, ada Bang Atin, ada Kakak Joni, Om Buder, ada Kak Jemi, dan juga tak ketinggalan Bapak adik-adik semua. Bapak adik-adik semua yang baik yang dari ini Nagekeo maupun di Rote yang sudah berjuang, karena walaupun hanya 3 kali main, tetapi cukup ada perjuangan yang cukup memberikan kepada Kotong kesan. Ini Bapak Ernest sampai ada yang kehilangan gigi. Oh gitu ya, perjuangan begitu. Ya, perjuangan untuk bersama Nirwana ini cukup keras. Ada yang sampai sekarang masih cedera. Itu kan kami yang ada di sini, saya dan Bang Indra, kami hanya mengurus manajemen. Tetapi secara fisik dan di lapangan di lapangan adik-adik cukup berkorban untuk ini perjuangan untuk ini Nirwana ini. Tentu ini menjadi sesuatu hal yang tidak dapat kami balaskan, tetapi
kami satu yang menjadi catatan kami adalah semangat juang adik-adik di dalam memajukan dunia olahraga khususnya sepak bola ini itu luar biasa sekali. Dan itu akan jadi catatan seperti yang tadi saya dan Bang Indra. Iya, akan ditindaklanjuti. Kenapa ada diskusi kami untuk melanjutkan ini kolaborasi kerjasama koalisi ini? Karena kami melihat semangat juang dari anak-anak sangat senang dalam semangat juang dari adik-adik lah untuk mau berjuang bersama dengan Nirwana FC inilah yang menggugah saya dan Bang Indra dan teman-teman yang lain untuk melanjutkan ke depan. Kami melanjutkan kerjasama ini karena itu yang tadi saya bilang semangat yang sampai berkorban baik cedera pun mereka tidak peduli, bahkan waktu kami kalah itu ada yang menangis diam, ada yang misal, dan kami melihat mereka terpukul sekali. Artinya bahwa terpukul sekali bukan sesuatu hal yang mau dicapai, misalnya contoh bahwa soal bukan hadiahnya nanti ke depan ataupun bukan soal bonus apa yang mereka dapat, tetapi semangat juang mereka untuk mau ini menunjukkan bahwa ini olahraga ini adalah mereka ini punya hobi, mereka punya cinta terhadap olahraga sepak bola, mereka ingin mau memajukan sepak bola, itulah yang menjadi spirit utama bagi kami semua. Oke, terima kasih Pak Denny. Kita tentu sudah mendengarkan perbincangan dari Pak Denny dan Indra bahwa anak-anak muda Rotendao jangan putus asa karena kebersamaan ini akan terus berlanjut. Ya, sukses untuk Nirwana FC. Selamat kembali Coach Indra, Pak Denny, sukses juga. Kita nantikan kebersamaan ini untuk event berikutnya. Kalau umur panjang pasti kami bersama. Pasti. Oke, terima kasih. Demikianlah perbincangan Ersut Channel dengan kedua tokoh muda sepak bola, latar belakang pengusaha dan politis, tapi bersatu, berkemistri di sepak bola di Altari Memorial Cup, dan kita dengar sendiri komitmen mereka ke depan bahwa kebersamaan ini tidak akan berakhir singgah di sini, tapi akan berlanjut ke depan. Ini positifnya. Oke, terima kasih. Bisa salam olahraga, salam komando dulu. Terima kasih Ersut Channel. Akhiri perbincangan ini, sampai jumpa di lain waktu. Dukung terus Ersut Channel, like, comment, dan subscribe Ersut Channel di YouTube maupun di Facebook. Ersut Channel, cover deep inside.